Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam barakallahu fikum jami'an. Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama Nabi yang mulia, Nabi kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, belajar bersama kita dengan kitab yang mulia, yaitu kitab Mukhtasar Hadis Talabul Ilm. Ini sangat penting kita baca, ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita akan masuk kepada Al-Faslur Rabi', pasal yang ke-4 Baik. Bagaimana yang telah kita jalankan pada yang terdahulu, jadi kita akan memberikan teladan yang baik ya kepada junior ya, sehingga nanti senior ini yang baca nanti ya. Ini karena waktunya singkat sehingga nanti insyaallah nanti langsung ana terjemahkan insyaallah. Tapi ya sebagaimana sebenarnya ana tidak pantas duduk di sini, masih banyak masyayikh yang pantas, akan tetapi amanah dari pesantren yang berat ini akan coba ana laksanakan ya. Sebenarnya di sini yang duduk itu banyak masyayikh, contohnya ini ustaz saya. Ustaz, kenapa antum enggak di sini, Ustaz? Antum malah di situ, Ustaz. Insyaallah. Tafadhal alaina bi hudurikum. Kita sangat terhormat dengan hadirnya Ustaz Al-Fadil Ustaz Iwan Billallahu taala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan kita semua, khusus pada beliau dan antum semuanya, fi mizani hasanatikum jami'an, Allahumma amin. Baik, fadhal falyaqra ahadukum. Silakan dibaca nih. Senior ini. Mas. Ras, monggo Mas. Junior. Bismillah, qala al-muallif Syekh Al-Alamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid باختصاره الدكتور محمد بن فهد بن إبراهيم وتعالى. الفصل الرابع آداب الزمالة. إحدى قرين السوء كما أن الإرقاء دساس فإن أدب السوء دساس. إذا الطبيعة مقالة واتباع سراقة والناس كأسراب القطة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب وتخير للزمالة
yu'inuka ala matlabika wa yuqarribuka ila rabbika wa yuwafiquka ala syarifi muradika wa maqsidika wa khud taqsima sadiqa fi adaqil wa khud taqsimil sadiqi taqsima as-sadiqi mudhafun ilaih. Wa khud taqsima as-sadiqi fi adaqil ma'ayiri. Al-awwalu sadiqu manfa'atin, as-tsani sadiqul lazzatin, as-tsalits sadiqu fadilatin. Fal awwalani munqati'ani bin qita'i mujibihima. Al-manfa'atu fil awwali wal lazatu fi tsani wa amma as-salisu fatta'wilu alayhi wa huwa alladhi ba'isu sadaqatihi tabadulul i'tiqadu fi rusukhil fadaili lada kullin minhuma wa sadiqul fadilati hadha umlatun sa'batun ya'uzzul husulu 'alaiha. Baik, barakallahu fiik. Qala al-muallif Allahu ta'ala Dr. Muhammad Fahad fi mukhtasarihi di kitab Hilyah Talibil Ilm al-faslur rabi', pasal yang keempat, adabuz zamalah. Jadi adab pertemanan. Seorang menuntut ilmu itu di dalam berteman itu ada adabnya, ya, adab-adab yang harus diperhatikan. Apa itu? Beliau mengatakan ihdzar qarinas su', ya, waspadailah teman yang jelek. Kenapa? Kama annal irqa dassas fa inna adaba su'i dassasun. Sebagaimana gen itu, ya, garis keturunan itu bisa menurun, gen itu bisa menurun. Demikian pula apa? Adab su', ya, adab yang jelek itu pun bisa menurun, bisa menular kepada yang lainnya. At-tabi'atu naqalah, karena yang namanya karakter itu naqalah, cepat sekali berpindah, ya. Bagaimana kita alami, ya, bahwasanya misalnya kita selaku orang tua itu sangat ingin, ya, anak-anak kita itu baik, ya, tapi kadang-kadang itu teman sama orang tuanya apa? Lebih didengar siapa? Temannya daripada apa? Nah, seperti itu. Karena tabiat karakter seorang itu memang naqalah, gampang sekali apa? Ditransfer ataupun berpindah kepada apa? Yang lainnya. Wattiba sarraqah, dan juga perangai itu apa? Sarraqah, suatu yang mudah untuk ditiru, ya, suatu yang mudah untuk dicuri. Wan nasu ka'asrabil qita, ya, dan manusia itu seperti kawanan burung. Majbulun ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka itu ditabiatkan untuk menyerupai sebagian mereka dengan yang lainnya. Jadi kecondongan manusia itu adalah apa? Meniru satu dengan yang lainnya, ya. Kalau tidak percaya kita lihat orang yang masih ada fitrahnya, anak kecil itu, ya, temannya punya apa? Temannya punya apa? Mobil, mesti apa? Sudah pernah berarti Mas Pras? Hah? Ya, mengalami, ya, anaknya gitu kan. Itu temannya beli, tetangganya dibeliin sama orang tuanya apa? Bedil-bedilan gitu, pasti akan apa? Pengen juga seperti itu. Nah, itu mereka masih fitrah, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrahnya seperti itu. Maka memang apakah asrabil qita majbulun ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Ya, kita ditabiatkan oleh Allah itu kecondongan kita untuk menyerupai satu dengan yang lainnya. Ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW beliau sampai bersabda, ya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, ya kan, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh, ya kan. Sungguh kalian akan mengikuti, meniru, ya kan, sunnah atau jalan hidup umat-umat sebelum
kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka itu masuk ke lubang apa? Top. Ya, top itu adalah sejenis apa? Kadrun ya, apa? Ya, kan memang kan ya, itu sejenis kadal gurun ya kan ya. Saya tidak pernah melihatnya, belum pernah melihat. Ya, tapi bentuknya ya kak di YouTube banyak ya, di gambar-gambar itu banyak seperti itu. Seandainya masuk ke lubang ya kadal gurun itu, maka kalian juga akan apa? Masuk. Berarti kan kecondongan seseorang itu memang mengikuti yang lainnya. Maka apa kata beliau? Fahdar muasyarata man kana kadzalik. Maka waspadailah ya, apa itu bermuamalah, muasyarah dengan orang yang keadaannya seperti itu. Fa innahu al-'aqabu, karena yang seperti itu adalah kerugian. Wa takhayyar lizamalati was-sadaqati man yu'inuka ala matlabika, dan pilihlah di dalam berteman ya, apa yang dipilih? Orang yang membantumu untuk mencapai keinginanmu. Nah, di sini Mas Pras ini kenapa dibaca man ini? Man ini fi mahali apa Mas Pras? Man ini loh fi mahali apa nih? Fi mahali. Fi mahali apa? Ayo fi mahali apa? Fi mahali. Nih. Fa'il. Fi mahali fa'il. Raf'in. Nah, fi mahali apa? Raf'in. Iya, fi mahali nasbin. Ini pilihlah Oh iya. orang yang membantumu untuk mencapai tujuanmu di dalam berteman, aslinya gitu ya. Wa takhayyar man yu'inuka ala matlabika lizamalati was-sadaqah. Gitu Mas ya. Tadi kan jenengan zalah ya kan, maka kita luruskan. Bukan berarti ini anak anak maksimum, benarnya tidak. Ya nanti kalau anak keliru juga mohon diingatkan. Wa yuqarribuka ila rabbika, dan pilihlah orang yang membantumu untuk mendekatkanmu kepada apa? Rabbmu. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadika, dan yang bercocok, yang bersesuaian denganmu di atas tujuanmu yang mulia. Wa khud taqsimas sadiqi fi adaqil ma'ayir, dan berikut ini ya, ambillah pembagian teman di dalam macam-macam yang dakik, yang rinci. Apa itu? Jadi teman itu menurut beliau, menurut Syekh Bakar Abu Zaid itu ada 3. Pertama apa? Al-awwalu sadiqu manfaatin. Ya, sadiq manfaat. Sadiq manfaat itu apa? Teman manfaat. Jadi teman yang kita berteman dengannya karena memang ada unsur apa? Manfaat. Contohnya apa? Bisnis. Wah, ini Mas Arif ini kayaknya langsung jawab, ini pernah ini kayaknya. Teman misalnya manfaat itu apa? Berarti bisnis, ya kan, seperti itu. Yang kedua sadiqul ladzah, ya, pertemanan karena ada unsur apa? Kesenangan. Misalnya apa? Kita berteman dengan orang yang memang dia kalau ngomong apa? Enak diajak ngobrol, enak dia apa? Orangnya itu adalah care dengan kita, misalnya seperti itu. Sadiq ladzah. Yang ketiga ini yang paling utama, sadiqu fadilah, kita berteman karena dia memang ada apanya? Ada fadilahnya, ya, ada keutamaannya. Kata beliau, fal awwalani munqati'ani biinqita'i mujibihima. Maka yang 2 pertama berarti apa ini? Sadiq manfaah sama sadiq apa? Ladzah. Apa sadiq manfaah tadi? Teman yang itu karena berteman dengannya itu karena ada unsur apa? Manfaat, ya. Yang kedua sadiq ladzah ini apa? Karena ada kesenangan, ya, gitu. Itu terputus, keduanya akan terputus dengan terputusnya apa yang mewajibkan keduanya. Ketika manfaat terputus, maka relasi pertemanan juga akan apa? Terputus. Mitra bisnis sudah tidak kerjasama, sudah, ya. Biasanya itu setiap hari raya kirim apa? Kartu, ya, kartu apa? Ucapan selamat, ya, walaupun elektrik lewatnya apa? WA, ya. Ketika sudah tidak, biasanya ya jarang, ya kan, seperti itu. Demikian pula sadiqul ladzah, ketika dia pindah kota, ya pertama ngubungi, lama-lama ya apa? Hilang ditelan apa?
masa. Tapi kalau sodiku fadilah, walaupun sudah beda kota, karena kita butuh kepada orang tersebut, kita akan tetap WA tanya, Ustadz ini bagaimana Eropnya masih ya, Ustadz ini bagaimana ya kan, akhi ini kok suaranya kok live-nya kok sedang, karena apa? Ada fadilah seperti itu, ya kan? Itu. Apa itu? Mujib yang mewajibkan kita berteman dengan keduanya, al manfaatu fil awal, manfaat yang pertama, manfaatnya sudah terputus ya sudah. Wal ladzatu fil tsani, dan kesenangan untuk jenis yang kedua kalau tidak ada ya sudah. Maka apa? Wa amma atsalitsu fata'wilu alaihi. Adapun yang ketiga, kata beliau, ya, maka bersandarlah kepadanya, takwil. Kita harus bersandar. Kenapa? Wa huwal ladzi ba'ithu shadaqatihi tabadulul i'tiqad fi rusukhil fadha'il lada kullin minhuma. Karena dia adalah yang ba'ithu shadaqatihi, apa ini ba'ithu itu ya pendorong, ya. Motivasi pertemanannya itu adalah tabadulul i'tiqad. Saling bertukar apa? Saling memberikan give in, apa namanya bahasa Inggris keren sini. Give in apa? Apa? Take and give-nya itu adalah fi rusukhil fadhail, i'tiqad, keyakinan fi rusukhil fadhail, di dalam kokohnya kemuliaan lada kullin minhuma, di setiap satu dari keduanya. Nah itu. Jadi tetap ada karena memang motivasinya ba'ithnya itu adalah tabadulul i'tiqad fi rusukhil fadhail. Kita yakin kita masih ada apa? Masih ada apa? Keutamaan satu dengan yang lainnya, sehingga tetap apa? Tetap takwil, tetap disandarkan seperti itu. Maka beliau menutup apa namanya ringkasannya dengan wasadiqul fadilati hadza umlatun sa'bah ya'izzu al-husulu 'alaiha. Dan sadiqul fadilah, teman yang memiliki kemuliaan itu adalah umlatun sa'bah. Apa Pak? Mata uang yang mulia. Ini kalau antum cari di kamus namanya hard currency ya. Itu contohnya apa? Dolar, apalagi? Kok kita dolar? Real ya kan ya. Itu dinar mana? Dinar Kuwait misalnya gitu ya. Jadi hard currency, jadi mata uang yang mulia. Orang itu kalau punya mata uang yang mulia, pasti akan dia apa? Disimpan, dieman-eman. Tapi kalau ya mata uang yang biasa kita pegang pasti apa Pak? Lecek-lecek pun masih kita pakai. Tapi kalau mata uang yang asing ya kan, apalagi yang asing itu punya apa? Nilai yang tinggi, pasti akan apa? Kita simpan. Padahal kalau kita simpan kadang-kadang tidak apa Pak? Tidak bermanfaat, tapi ya tetap saja kita apa Pak? Simpan, ya gitu. Ya izzul husul 'alaiha, menjadi mulia ketika mendapatkannya. Nah, itu jadi intinya beliau memberikan gambaran bahwasanya apa? Ya, sebagaimana gen ya, garis keturunan itu bisa menurun, ya, adab yang jelek pun bisa apa? Dasas, bisa menurun. Dan beliau mengingatkan teman itu ada 3, orang itu berteman ada 3 hal. Yang pertama karena ada manfaat dari orang tersebut, yang kedua karena ada kesenangan dengan orang tersebut, yang ketiga karena ada apa? Keutamaan. Nah, kita ya harusnya memilih yang ketiga, berteman itu tidak hanya sekedar manfaat, tidak sekedar apa? Ada kesenangan, tapi kita pilih teman-teman yang apa? Ada fadilahnya. Ada apa? Ada keutamaannya. Karena kalau kita hanya sekedar manfaat, hanya sekedar kesenangan, kadang-kadang yang ada manfaatnya itu adabnya jelek, yang kita ada kesenangan dengannya adabnya jelek, nah itu bisa menurun kepada apa? Menular kepada kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya jiwa kita itu adalah junudun mujannadah ya, tentara yang saling beriringan seperti tadi ka'asrobil qita ya kan, satu dengan yang lainnya mengikuti. Maka kita harus hati-hati. Kita itu dikarakterkan oleh Allah, ditabiatkan oleh Allah, itu senang meniru yang satu dengan yang lainnya, itu senang meniru. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ya. Seorang itu tergantung jalan hidupnya temannya dalam hidup khalilnya,
agama dari khalilnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian itu melihat kepada siapa dia itu apa? Berteman, ya, seperti itu. Itu yang adab tentang pertemanan, ya. Sekarang kita masuk al-faslu al-khamis, pasal yang ke-5. Silakan. Al-faslul khamis adab al-talibi fi hayatihi al-ilmiyati. Kibarul himmati fil ilmi. Min sajayal islami at-tahalli bi bakril himmati. Wa huwa yajlibu laka biidnillahi khairan ghaira mahzudin. Itu kalau cetakan saya kok jim ya, antum hak ya? Oh, nyempil kan? Majazudin. Oh, majiz dulu kok saya dzal ya? Hah? Antum lam ya? Ini kok punya saya kok dzal ini ya? Majazudin. Ya. Majazudin. Litarqa ila darajatil kamali darajatil kamali fayujri fi Itu urukika. wallahu alam bisawab, saya lihat nuskhahnya fayajri, ya, fayajri. Oh, beda. Nah, di sini yujri tapi wallahu alam yajri saja. Kenapa? Karena di sini nanti marfu ataf kemana nih? Ke sini ya. Ke sini. Salah cetak. Yajri enggak salah cetak. Ya boleh saja. Fayujri fi urukika dama asyahamati wa raqta, begitu berarti. Silakan. Fajri fi urukika damal syahamati. Kalau yajri berarti damu. Oh, kayak yajri Sat. Waraddu fi midanil ilmi wal amali wala taghlut fatakhlita baina kibaril himmati wal kibri wa kibarul himmati hilyatu warasatil anbiya'i wal kibru da'ul marda bi'illatil jababirati bu'sa'i ulama, ya, fudala ulama. Al-faslul khamis, pasal yang kelima. Pasal yang keempat tadi apa, Pak? Adabu zamalah, ya, ada pertemanan. Pasal yang kelima apa, Pak? Adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah. Adab seorang penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiah dia. Ya, jadi adab seorang ilmu di dalam kehidupan ilmiah dia ada beberapa pembahasan, ya. Ya, nanti akan kita baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 10, 11, 12 banyak ini ya. Insyaallah banyak. Adab seorang penuntut ilmu fi hayatihi al-ilmiyah, di dalam kehidupan ilmiah dia. Kibarul himmati fil ilm. Dia harus punya yang pertama apa? Kibarul himmah, ya. Atau ulul himmah, bisa dikatakan ulul himmah. Semangat yang besar terhadap apa? Ilmu, begitu. Seseorang itu akan apa? Bersemangat kepada sesuatu manakala dia menganggap sesuatu tersebut adalah apa? Nikmat, ya. Kenapa kita ayo undangan makan sate? Kenapa kita apa? Semangat. Kenapa, Pak? Ibarat karena apa? Mengetahui kenikmatan. Yang akan kita makan misalnya ini, mohon maaf bagi yang doyan sate, karena saya punya teman nggak doyan apa? Sate juga ada, ya. Itu kita akan semangat. Tapi undangan makan apa? Tempe, gitu kan ya. Ya itu ya datang kita karena wajib kan. Kalau nggak ada halangan kita datang, cuman ya tidak sesemangat mendatangi apa? Sama. Kibarul himmah fil ilm itu bisa apa? Bisa muncul manakala apa? Kita sadar sesuatu yang akan kita cari ini adalah sesuatu yang apa, Pak? Yang mulia, yang nikmat. Maka akan diterangkan oleh beliau. Min sajayal Islam at-tahalli bi kibaril himmati. Di antara karakteristik Islam itu berhias diri dengan apa? Semangat yang tinggi. Fahuwa yajlibu laka biidnillah khairan ghaira majdud. Contohnya apa? Kenapa kok dikatakan di sini di antara karakter Islam itu berhias diri dengan apa, Pak? Semangat yang tinggi. Contohnya Rasulullah berpesan kepada kita, ihris apa, Pak? Ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau kepada apa yang bermanfaat untukmu, dan kata
para ulama, hal yang paling manfaat adalah apa? Ilmu, ya kan? Buktinya apa? Kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya kan begitu. Berarti hal yang paling manfaat, yang paling utama adalah ilmu din, ilmu agama. Ya, oleh karena itu para ulama menafsirkan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu yang dimaksud adalah apa? Ilmu agama, ya kan? Begitu. Ya, kenapa? Karena di situ al-ilmunya itu ma'rifat. Itu kalau dalam bahasa Arab kan al-ahdiyah, dhihniyah, ya kan? Al yang ahdiyah sudah ada ikatannya. Seperti Madinatun itu artinya apa, Pak? Kota. Tapi kalau al-Madinah itu mana itu? Yasrib, kan ya? Kota Nabi, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, thalabul ilmi itu berarti ilmu yang tertentu, yaitu apa? Ilmu din. Nah, gitu. Tadi sama ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berarti karakter Islam itu adalah berhias diri dengan apa, Pak? Semangat yang tinggi. Dalam semua apapun kita harus bersemangat. Nah, termasuk lebih-lebih ketika kita mencari ilmu. Fahuwa yajlibu laka bi'idnillah khairan. Hal itu, ya, berhias diri, tahalli bikibaril himmah, itu akan membawamu dengan izin Allah kepada kebaikan, ya. Akan membawa kepada kebaikan ghairu majdud, kebaikan yang tidak ada putusnya. Litarqa ila darajatil kamal, agar supaya engkau naik, ya, menuju derajat kesempurnaan, ya. Jadi di sini beliau mengatakan agar supaya kita itu bisa menggapai derajat kesempurnaan itu dengan apa, Pak? Dengan bersemangat. Bersemangat pada apa? Di dalam apa ini Pak? Ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma apa? Darajat, ya kan? Begitu. Jadi darajatnya akan diangkat oleh Allah. Ya. Nah, maka di sini beliau mengatakan litarqa ila darajatil kamal, agar supaya engkau itu naik menuju derajat kesempurnaan. Fayajri fi 'uruqika damu asyahamati, maka akan mengalir, ya, di urat darahmu itu apa? Darah syahamah. Akan mengalir darah semangat, ya, darah kecerdikan, darah kepintaran. Waraqdu fi midanil ilm, dan engkau akan mengalir di dalam darahmu berpacu, bersemangat, ya, bersegera fi midanil ilm, di dalam apa, Pak? Kancah ilmu, medan ilmu, ya. Wal amal, dan juga apa? Amal. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Bagaimana kata para ulama kan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajaba wa ilar tahal, ya kan? Ilmu itu akan menetap bila diamalkan, kalau tidak dia akan irtahala, dia akan pergi. Itu. Jadi kalau kita itu punya karakter semangat, berhias diri dengan yang namanya semangat, kata beliau, dengan izin Allah itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau itu membawa kepada kebaikan, berarti derajat kita akan naik menuju kesempurnaan, sehingga akan mengalir di darah kita, ya, darah kecerdikan, darah kita itu apa namanya itu, ya, paham agama. Kenapa? Karena sudah kita itu biasa semangat, ya, di dalam menuntut ilmu. Tapi beliau juga ingatkan, wala taghlab wa takhlita baina kibaril himmati wal kibri. Tapi juga jangan salah, ya, jangan apa? Kamu jangan salah. Dengan kesalahanmu akan bercampur antara apa itu, Pak? Semangat yang tinggi dengan kesombongan. Karena ini memang tujuan dari siapa, Pak? Tujuan dari mana? Setan, ya. Semangat pertamanya, wah, akhirnya ya dengan izin Allah dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Misalnya, ya, bacanya lebih apa, Mas? Bacanya lebih apa? Lancar daripada temannya. Lah, muncul ini penyakit ini. Apa namanya? Al-kibr, ya kan? Muncul penyakit kesombongan. Pertamanya dia semangat, ya, semangat, nah, muncullah yang namanya kesombongan. Maka beliau ingatkan, wala taghlad, kamu jangan salah. Ya. Dengan kesalahanmu akan menyampur antara semangat yang tinggi dengan kesombongan. Fakibarul himmati hilyatu warathatil anbiya. Semangat yang tinggi
dalam menuntut ilmu khususnya itu adalah perhiasan pewaris apa? Nabi. Sedangkan wal kibru kesombongan itu daul marda, penyakit orang yang sakit, bi illatil jababirah wal buasa, yaitu dengan penyakitnya apa? Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang apa? Buruk. Jadi penyakit yang menimpa orang yang sakit, penyakitnya apa, Pak? Jababirah, yaitu orang-orang yang angkuh. Wal buasa, orang-orang yang apa, Pak? Yang jelek. Apa itu penyakit mereka, Pak? Al kibru. Contoh siapa? Fir'aun. Contoh lagi siapa, Pak? Qarun. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama, la yanalal ilm apa, Pak? Al mustahyi wal mustakbir. Enggak bakal dapat ilmu dua orang. Siapa itu? Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Maka beliau ingatkan yang pertama ini adalah apa? Kita harus bersemangat di dalam ilmu, tapi jangan sampai semangat kita membawa kita kepada apa? Sombong. Lah ikulah wis ngaji lho tanggoku kae lho opo kae ya kan ya. Mancing wae bendino kerjaane apa? Mancing aja misalnya gitu kan. Bawa kepada apa? Sombong. Nah, itu memang tujuan dari siapa? Setan. Bagaimana katakan ulama, jerat setan itu adalah bertingkat-tingkat. Yang pertama mengajak seseorang kepada kekufuran. Lah kok tidak mempan ya kepada apa, Pak? Kesyirikan. Kok belum bisa kepada apa, Pak? Kebid'ahan ya. Kok enggak bisa kepada apa, Pak? Kabirah minal kabair, kepada dosa besar, ya kan? Tidak bisa, maka apa, Pak? Kepada shaghair ya, dosa apa? Kecil. Nah, lanjutnya kok masih belum bisa, apa, Pak? Tarkul fadail. Apa, Pak? Agar meninggalkan keutamaan. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, mulianya orang yang menuntut ilmu manakala tidak menjadikan ilmunya itu tidak menjadikan kesombongan. Contoh siapa? Imam Syafi'i. Beliau itu pernah mengatakan kepada muridnya sendiri Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Imam Ahmad maksud beliau, ya sungguhnya engkau itu lebih tahu daripada diriku tentang ilmu hadis. Ya, idza sahhal hadis fa akhbirni, kalau ada hadis yang sahih maka beritahu kepadaku. Nah, itu menunjukkan beliau tidak ada kesombongan walaupun kepada siapa? Muridnya sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Al-khamis asyrun an-nahmatu fi talabi. Alaika bistikthari min mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa badlil wus'a fi talabi wat tahsili wat tadqiqi. Wa mahma balagta fil ilmi fatudzakkir kam tarakal fatadzakkar kam tarakal awwalu lil akhiri. Oh iya. Yang selanjutnya poin yang ke berapa ini kalau tempat kita poin yang ke 2 ya. Yang kedua kalau yang totalnya itu adalah poin yang ke-25. An-nahmatu fi talab. Jadi banyak di dalam apa? Mencari. Kalau ilmu itu tidak wah aku cukup ya. Kalau dunia itu apa? Wah ini sudah apa? Bisa kita ngomong ini sudah cukup bagi saya. Kalau ilmu nggak ada ya, ini apa, Pak? Ini sudah cukup, saya sudah cukup. Ya kan nggak ada seperti itu. Maka harus nahma, harus banyak ketolak dalam mencari. Alaika bil istikthar min mirasin Nabi. Wajib bagimu untuk memperbanyak mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Nabi? Apa, Pak, warisan Nabi? Ya ilmu kan. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarithu dinara wala dirhama walakin yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ulama ahli ilmu itu pewarisnya para nabi, sedangkan Nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak pula dirham, maksudnya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dunia, walakin yuwarithul ilm, tetapi mewariskan apa? Ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang memperbanyak dalam mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang banyak. Maka kita disuruh, dituntut untuk memperbanyak mencari apa, Pak? Warisan Nabi alias ilmu agama. Wabdzulil wus'a fi talab wa tahsil wa tadqiq, dan curahkanlah
ya semangatmu, curahkanlah kesungguhanmu di dalam mencari, ya, memperoleh ilmu tersebut dan di dalam detail di dalam ilmu tersebut. Wa mahma balaghta fil ilm, betapapun berapapun yang engkau dapat dari ilmu tersebut, kita tetap dituntut untuk ubdzul al-wus'a, mencurahkan kesungguhan. Jadi kalau gelar akademis dunia itu ada mentoknya. Apa Pak? Orang itu kalau udah apa? Profesor, nggak ada profesor kuadrat, nggak ada, ya. Tapi kalau ilmu agama nggak ada. Gelar apa Pak? Mentok. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kata Allah apa? Satu-satunya ayat yang menyuruh Nabi Muhammad SAW meminta tambahan itu apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Loh gitu kan. Nabi disuruh berdoa kepada Allah, tambah apa? Ilmu. Aku lulus takmilis, cukup. Ya, naudzubillah. Naudzubillah. Aku sudah ustaz, anak itu harus kita hilangkan. Kalau datang ya normal, guys. Memang setan itu tujuannya seperti itu, harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Dan sekarang alhamdulillah wasail dakwah, wasilah dakwah itu sudah banyak sekali, ya. Misalnya antum bisa ya di YouTube itu ya, daripada YouTube isinya yang tidak kita pakai YouTube yang baik, muhadharah masyayikh banyak di situ. Walaupun itu tentunya tidak sebanding ketika kita mendatangi majelis para masyayikh, setidaknya kita juga berusaha untuk mendapatkan kemuliaan, ya, terutama sudah takmili itu kan, sudah dapat bekal ilmu, ya, ilmu alatnya, ya Mas, ilmu alat yang dengerin, ya Mas Rahayati misalnya kan, gitu. Karena apa? Fa illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami apa? Falahu, ya kan? Kalau kalian tidak bisa seperti mereka, ada yang langsung belajar ke syekh, ya, talaqi dengan masyayikh, fatashabbahu. Coba kita untuk meniru mereka, ya, kita talaqi dengan apa? YouTube. Kan enggak apa kan? Daripada tidak, ya, seperti itu. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena berusaha mencontoh orang yang baik, orang yang mulia itu juga sebuah kemuliaan. Seperti itu. Itu bukan nasihat untuk antum, itu terutama untuk anak sendiri. Oleh karena itu Yazid itu kan pernah berikan nasihat, enggak boleh orang itu alasan enggak sehari kok tidak apa? Belajar kan gitu kan. Alasannya apalagi alasannya apa? Sibuk kan enggak boleh gitu ya, kata beliau. Bahkan beliau mengatakan ya, kalau bisa 12 jam. Minimal 4 jam. Berapa? Minimal 4 jam. Minimal 4 jam gitu kan. Itu KKM-nya beliau. Berarti kita ini kira-kira sudah KKM belum kita ini ya? Baru 2 jam. Belum kan? Begitu. Masya Allah. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Wa mahma balagta fil ilm, berapapun yang engkau capai dari ilmu, fatadzakar, maka ingatlah kam tarakal awwalu lil akhir. Betapa banyak yang ditinggalkan generasi pertama untuk generasi yang berikutnya, untuk yang generasi selanjutnya, generasi terakhir. Maksudnya apa? Ibaratnya umur kita habiskan untuk apa Pak? Untuk belajar baca kitabnya ulama, umur kita tidak akan apa? Tidak akan cukup, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Masya Allah, ya. Khatam Fathul Bari berapa? Kita baru dengar namanya, ibaratnya seperti itu kan? Sering kita dengar, ya. Qala Ibnu Hajar di Fathul Bari, tapi kita belum pernah apa? Pegang, belum pernah apa? Buka, ya. Karena itu nanti saya usul kepada Ustaz Hanif, ya. Apa namanya? Outing class, ya kan ya. Kemana Pak? Maktabah, ya kan? Kita lihat kitabnya ulama, ya kan? Gitu. Nanti saya usulkan ke Ustaz Hanif, ya, terutama yang sudah takmili itu ya. Ya. Kita lihatnya di Maktabah Syamilah ada. Ya kan gitu. Itu ya, jadi harus kalau cari ilmu itu harus apa Pak? Banyak. Karena apa? Ilmu itu warisan apa tadi? Tidak boleh kita itu menganggap kita sudah banyak memperoleh apa? Ilmu sudah cukup, tidak boleh. Lanjutnya. As-sadis asyrun ar-rihlatu lit-talabi. Man lam yarhil fi talabil ilmi yarhal. Man lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi 'ani syuyukhi was-sayahati fil akhdhi anhum wa yab'udu ta'ahhuluhu liyurhala ilaihi li'anna haula'il ulama alladzina madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim wa talaqqi anhum
لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوع عليه أو على نظائره في بطون الأسفار واحذر القعود عن هذا على مسلك متصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. Baik. Poin yang selanjutnya 1, 2, 3. Yang ketiga ya. Poin yang ketiga dari fasal yang kelima ini adalah ar-rihlatu lit-talab. Ya, jadi melakukan perjalanan untuk mencari apa, Pak? Untuk mencari ilmu. Kata beliau, man lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi anis syuyukhi wasiyahati fil akhdhi anhum fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaihi. Barang siapa yang tidak menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, mencari para guru, berjalan untuk mengambil ilmu dari mereka, ya, jalan siyahah untuk mengambil ilmu dari mereka. Itu apa? Kata beliau, siapa yang tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu, mencari guru, ya kan, melakukan perjalanan mengambil ilmu dari mereka, kata beliau, faya be'udu ta'ahuluhu, maka jauh kepantasan dia atau jauh dia itu masuk kualifikasi liyurhala ilaihi, jauh dia itu dari karakter untuk dia itu apa namanya, diperjalani kepada dia, maksudnya untuk diambil ilmunya, gitu ya. Siapa yang tidak melakukan perjalanan maka jauh dia itu dari kriteria untuk dia apa? Didatangi, gampangannya gitu ya. Jadi orang yang nggak melakukan perjalanan menuntut ilmu, ya kan? Itu maka apa? Dia jauh dari karakter, dari ta'ahul untuk apa? Dipergi, berarti didatang, gitu. Jadi kita ini nggak masuk nih sebenarnya, ya kan? Gitu. Karena kita kadang-kadang punya jalan sini, ya sugihan sini, hujan, apa Ustaz? Ya Allah, ya kan ya. Kita Ustaz hujan deras ya gitu ya. Itu menunjukkan memang sepakat kita harus dipompa lagi. Maka yang seperti ini memang tujuannya adalah untuk apa? Memompa kita. Kok bisa seperti itu? Li'anna haula'il ulama'a alladzina madha waqtun fi ta'allumihim wa ta'limihim wa talaqi anhum ladaihim min at-tahrirat wa tabti wan nukatil ilmiyah wa tajarib ma ya'izul wuquf alaihi au ala nadhairihi fi butunil asfar. Dikarenakan ulama-ulama tersebut, ulama yang telah melakukan apa tadi Pak? Perjalanan di dalam menuntut ilmu, yang telah mana lewat waktu mereka itu belajar, mereka itu mengajar, mereka itu talaqi anhum, ya, mengambil ilmu dari para ulama. Mereka itu memiliki banyak sekali tahrirat, ya, tahrirat itu apa Pak? Karya-karya, ya kan? Wadhabt, dan juga dobet itu ya namanya, ini ada buku di dobet itu ya misalnya ditahrid atau seterusnya, ya kan? Sakalnya didobet, ya kan? Sakalnya di apa Pak? Dikasih harokat, kalau ada salah hurufnya maka dibenarkan. Bahkan punya nukat al-ilmiyah. Nukat itu apa? Kritikan ilmiah. Ada yang pula punya istidrak, ya, misalnya Imam Hakim itu ngarang apa Pak? Al-istidrak ala sahihain. Imam Al-Hakim. Istidrak itu kritikan. Maksudnya apa? Beliau itu ingin membawakan hadis-hadis yang apa? Sesuai syaratnya Imam Bukhari dan Muslim, yang belum mereka berdua apa? Bawakan, maka dibawakan oleh Imam Al-Hakim. Maka kitabnya namanya Al-Istidrak ala Sahihaini. Mustadraknya Imam Al-Hakim. Punya pula apa? Dan telah apa? Tajarib. Tajarib itu percobaan, ya kan? Aku rek ngapal kok ora salah ngapalnya, ya kan? Misalnya seperti itu. Sudah ada
seperti itu. Oleh karena itu murid itu kan tinggal kalau kamu ngapal seperti itu, jangan ini ya. Karena apa? Gurunya sudah melakukan apa Pak? Eksperimen. Saya dulu ngapal kayak gini nggak apa? Nggak efektif ya kan? Saya ngapalnya gini tak ganti gini ternyata lebih apa? Efektif ya kan? Misalnya kita ngapal Quran itu bahkan tahu yang ayat mutasyabih ini datang pula pada ayat yang ini, mereka telah apa melaluinya. Lah muridnya tinggal apa? Menerima, kan lebih cepat. Nah, mereka telah melakukan tajarib. Ma ya'izul wukuf alaihi ya kan? Ma hal-hal yang menjadikan berhenti padanya itu adalah sebuah kemuliaan. Gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat kita berhenti pada ulama-ulama tersebut itu adalah sebuah kemuliaan. Au ala nadhairihi fi butunil asfar, atau yang semisal dengannya di dalam apa Pak? Tengah-tengah perjalanan kita menuntut ilmu. Dan beliau mengingatkan dalam kita mencari ilmu apa Pak? Perjalanan mencari ilmu ya. Wahdar al-qu'uda an hadza ala maslakil mutasawwifati al-battalina. Dan hati-hati, waspadalah kamu ya. Al-qu'ud berhenti, duduk ya, duduk dalam hal ini. Hal apa Pak? Mencari ilmu ala maslaki, yaitu di jalannya orang-orang mutasawwifah. Orang-orang apa Pak? Ahli sufi yang batalin, yang mereka itu adalah apa Pak? Ahli batil. Yang mana apa? Alladzina yufaddilun, orang-orang tersebut mutasawwifin itu tadi Pak, al-batalin tadi itu, mohon maaf, orang-orang sufi yang apa? Batil tadi itu alladzina yufaddilun, mereka lebih mengutamakan ilmal khiraqi. Ilmu apa Pak? Khiraq, ilmu yang itu yang di luar apa? Adat kebiasaan. So mabur, ya kan ya? Apa lagi Pak? Jalan di air. Nah, jalan di air. Sholat di Mekah. Daripada ala ilmil warok, daripada ilmu apa Pak? Warok itu kertas. Maksudnya ilmu yang memang dari Al-Qur'an, Sunnah, haddatsana ya, telah menceritakan kepada kami, maksudnya hadis. Ya kan? Gitu. Kan ada orang ya kebatinan. Daripada ilmu apa? Ya memang nyata dipelajari ya. Itu, kertas, gitu kan? Nah, itu kita diperingatkan oleh beliau, waspadalah dari yang seperti itu, ya kan? Itu mondok berapa tahun? 10 tahun. Bisa mabur urung. Mondok ngopo? Kan gitu misalnya kan ya. Nah, kita disuruh apa? Waspada. Ya. Sudah bisa ini belum? Nah, gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, itu kita disuruh apa? Waspada. Mereka lebih mengutamakan ilmu khiraq. Ya, ilmu yang kaitannya dengan hal-hal yang apa Pak? Di luar adat kebiasaan. Ya. Maka ya biasanya alasannya itu hujahnya ya antum kan belum apa? Belum sampai. Antum masih syariah. Nah, gitu. Nah, waspada yang seperti itu ya. Antum masih baca, masih kertas ya kan ya gitu. Tidak seperti itu ya. Itu kita disuruh waspada. Oleh karena itu ini saya catat di sini ya. Saya tadi mencari biasanya Imam Yunus bin Abdul A'la itu beliau pernah berkata kepada Imam Syafi'i, qultu li Syafi'i, aku pernah berdialog dengan Imam Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i, inna sahibana al-Laits, sungguhnya guru kami Imam Laits, kana yaqul, beliau mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma' fala ta'tabiru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Imam Laits pernah mengatakan, jika kalian melihat seseorang itu bisa berjalan di atas air, maka jangan anggap dia itu langsung orang yang apa? Mulia atau gampangannya wali. Sampai engkau kiaskan, sampai kalian itu menimbang perkaranya dengan apa? Alkitab was sunnah. Apa kata Imam Laits? Kalau engkau lihat orang bisa berjalan di atas air, jangan engkau langsung apa? Anggap itu adalah orang yang mulia sampai engkau timbang perkaranya dengan apa? Alkitab was sunnah. Apa kata Imam Syafi'i apa? Faqala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, qasara al-Laits rahimahullah. Imam Laits itu masih kurang. Bal
idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Bahkan bila engkau lihat ada orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di mana? Di udara. Fala ta'tabiru, jangan langsung engkau anggap dia orang yang mulia sampai engkau timbang, sampai kalian timbang perkaranya dengan Alkitab was sunnah. Gitu ya. Jadi kita itu harus melakukan perjalanan mencari ilmu kepada orang-orang yang memang dia itu konsekuen, ya, konsisten, istiqamah dengan jalannya para ulama, yaitu ya dengan kertas membaca karya-karya para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala. Terus selanjutnya as-sabi asrun hifdzul ilmi kitabatan wabdhul juhda fi hifdzil ilmi hifdzal kitabin li'anna taqyidal ilmi fil kitabati aman minat doya'i wa qasrun limusafatil bahsi anil ihtiyaji la siyama bida'il fawaidi la siyama bada'iul fawaid la siyama bada'ul fawaidi wa masailul ilmi allati takunu fi ghairi madhanniha wa khabayal zawaya fi ghairi masakiha wa duraran mansuratan taraha wa tasma'uha takhsha fawatuha fa innal hifdha yat'ifu wa in nisyanu ya'ridu. Oh belum dah, lanjut. Gimana Ustaz? Lanjut. Wa idza ijtama'a ladaika ma sya'allahu an yajtami'a farrattibhu fi tadhkiratin aw kunashin 'ala al-mawdu'ati fa innahu yus'ifuka fi adyaqil awqatil lati qad jazu 'anil idraki fiha kibarul asbati. Poin yang keempat dalam pasal yang kelima atau yang totalnya poin yang ke-27, hifdzul ilmi kitabatan, menjaga ilmu dengan cara apa, Pak? Menulis, gitu ya, menjaga ilmu dengan cara apa? Dengan cara menulis. Kata beliau, ubdulil juhda fi hifdzil ilmi hifdza kitabin. Curahkanlah kesungguhanmu untuk menjaga ilmu itu dengan menulis, dengan penjagaan tulisan. Li'anna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minad dhaya wa qasrun limasafatil bahthi anil ihtiyaj. Dikarenakan mengikat ilmu dengan cara menulis itu amanun minad dhaya, lebih aman, jaminan, ya, adalah sebuah jaminan dari hilangnya ilmu tersebut. Doya itu hilang. Ya, kalau kita pertama hafal, ya, kita khutbah Jumat hafal. Setelah ya a few moment apa itu, Pak? Nah, itu. Apa tadi isi khutbahnya? Nah, ya, tapi kalau ditulis kita bisa apa, Pak? Lihat lagi. Maka amanun minat doya. Ilmu itu ditulis itu adalah garansi sebuah keamanan dari ilmu itu hilang. Wa qasrun limasafatil bahthi anil ihtiyad, dan meringkas jarak, ya, meringkas waktu, ya, dalam mencarinya ketika kita butuh. La siyama badaiul fawaid, lebih-lebih faedah-faedah yang apa, Pak? Yang agung. Wa masailul ilmi allati takunu fi ghairi mawanniha, dan juga permasalahan-permasalahan ilmu yang tidak kita sangka muncul, gitu ya. Kan kadang-kadang seperti itu, ya. Tadi misalnya apa coba? Imam Syafi'i tadi ngomong apa? Imam Syafi'i tadi ngomong apa? Hah? Imam Laits, ya. Imam Laits apa yang dianggap kurang sama Imam Syafi'i? Imam Laits mengatakan apa tadi? Apabila kamu lihat orang yang berjalan di air, maka jangan. Jangan. Oh, ya.
Apa tadi, Pak? Kamu timbangkan perkaranya dengan Bila kalian melihat apa tadi, ulangi? orang yang berjalan di atas. Jangan engkau muliakan, pertimbangkan dulu dengan ya. Catat Pak, betul nih? Catat nggak? Oh enggak ya. Ini saya catat kalau saya catatan kaki, ya kan? Jadi yang mulai mengatakan idza ra'aitum rajula yamshi 'alal ma fala ta'tabiru bihi, ya kan? Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau kalian melihat apa? Orang itu bisa berjalan di atas air, maka jangan langsung kalian anggap dia orang mulia sampai kalian timbang perkaranya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, lalu Imam Syafi'i nambahkan apa tadi? Bal. Bahkan orang bisa terbang di mana? Udara itu kan. Nah, itu baru kita semenit kan lupa kan gitu kan. Tapi kalau kita catat insya Allah ada seperti itu. Nah, maka ini penting sekali. Kan kadang-kadang kita bahasnya apa tadi? Ketika itu kan ternyata kok ada perkataannya Imam Syafi'i, kita catat. Wa khobaya zawaya fi ghairi masaqiha, dan itu adalah khobaya, ya, rahasia, ya, di pojok, rahasia yang apa namanya, yang delesep gitu loh Pak. Zawaya itu zawiyah, pojok, ya kan, tersembunyi, ya, sesuatu yang tersembunyi di pojok min ghairi masaqiha, bukan pada Bapak tempatnya, tapi harus kita Bapak, tapi itu sangat apa tadi? Berfaedah, ya kan? Seperti itu, maka harus kita catat. Kalam para ulama, ya kan? Faedah yang kita dapatkan. Wa duraran mensuratan, dan permata, durar kan? Permata yang mendurah, yang tersebar. Taroha, engkau lihat. Tasma'uha, engkau dengar. Takhsha fawataha, engkau takut untuk hilang. Maka kalau takut hilang diapain Pak? Dicatat. Fa innal hifdha yad'ufu, karena yang namanya hafalan itu apa? Melemah, ya kan? Hafalan itu lama-lama Bapak lemah. Orang yang masih muda dengan orang yang sudah Bapak tua, beda enggak Pak? Beda, ya, beda sekali, ya. Nah, gitu. Buktinya apa? Mat ilmi itu yang biasanya ranking-ranking gitu yang apa Pak? Biasanya apa? Sudah, ya, tapi insya Allah kalau semangat yang apa Pak? Biasanya lah ya yang tua gitu. Karena memang hafalan itu semakin tambah umur tambah apa Pak? Lemah. Oleh karena itu yang takmili udah belajar hadis kan, dobet itu ada dobet soder, ada dobet apa Pak? Kitabah. Oleh karena itu ada seorang rawi ketika kitabnya hilang maka apa? Riwayatnya jadi apa? Jadi dhaif. Jadi apa? Lemah. Begitu kan. Wan nisyan ya'rid, yang namanya lupa itu ya'ridu, selalu mengancam, selalu datang. Wa idza ijtama'a ladaika ma sya'allahu an yastami'a, dan apabila telah berkumpul pada dirimu apa yang Allah kehendaki untuk berkumpul, faratibhu, maksudnya catatan yang sudah engkau catat gitu ya. Kalau sudah kamu ada faedah, catat, ada perkataan ulama ingin kita catat gitu kan, sudah terkumpul ya. Faratibhu, maka apa? Jadikanlah sebuah urutan, urutkanlah. Fi tadkiratin, menjadi satu apa? Tadkirah. Tadkirah itu buku, ya, buku fawaid misalnya apa Pak? Kalam Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya kan begitu. Al-Kalam siapa? Diurutkan perkataan Imam Syafi'i sendiri. Au kunash. Kunash itu lembaran-lembaran yang disusun alal mawdu'at. Apa Pak? Menurut tema yang tertentu. Jadi bisa tadkirah, bisa kunash. Tadkirah itu jadikan sebuah buku ringkas. Kalau kunash itu lembaran-lembarannya di apa Pak? Disusun alal mawdu'at, sesuai dengan temanya masing-masing. Tentang zuhud, nah ini perkataan imam ini kita kumpulkan, ya. Fa innahu yus'ifuka fi adyaqil awqat allati qad ya'juzu anil idrak fiha kibarul adbat. Fa innahu, karena hal itu, yus'ifuka, membantu dirimu di dalam waktu yang ringkas, waktu yang sempit, yang mana orang-orang yang mulia kibarul akbat itu kadang-kadang apa Pak? Ya'jazu anil idrak, ya, tidak bisa untuk mencapainya. Padahal mereka orang-orang yang kibar, orang-orang yang Bapak sudah senior lagi akbat,
tetapi kalah dengan kita karena kita punya apa ini Pak? Catatan. Gitu loh. Maksudnya, paham nggak? Nah, oleh karena itu penting sekali hifdzul ilmi apa Pak? Kita baca. Gitu kan? Jadi kita punya waktu hari. Oh, Imam Syafi'i, tinggal nyari apa Pak? Di catatan kita Imam Syafi'i. Cari seret, ini dia, ketemu. Ya kan? Oh, tentang zuhud. Wah, kita punya punas zuhud. Wah, ini. Imam Malik tadi mana ya? Oh, ini. Ketemu kan gitu kan? Itu ya. Sekarang kita masuk yang selanjutnya. Poin yang kelima ini berarti Pak ya. Ini maghrib jam berapa Pak? Jam 6. Lanjut. As-samin wa ishrun hifdzur ri'ayati Ubdulil wus'a fi hifdzil ilmi hifdzur ri'ayatin bil amali wattiba'i wa yajibu an tukhlisa niyatuka fi tukhlisa niyataka fi talabihi wahdar an taj'alahu sabilan ila nailil a'radi wa tariqan ila akhdhil a'wadi wattaqil mufakharata wal mubahata bihi waj'al hifdzaka lil hadithi hifdza ri'ayatin la hifdza riwayatin wa yanbaghi li talibil hadithi an yatamayyaza fi ammati umurihi an tara'iqil awami biistimali athari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu wa tawdhifin sunani ala nafsihi. Nah, ini lebih penting lagi ya, setelah hifdzu al-ilmi kitabatan, lebih penting lagi ini selanjutnya yaitu hifdzur riayati, ya, menjaga ilmu dengan riayah, dengan mengaplikasikan. Gitu ya. Riayah. Jadi riayah itu memperhatikan ilmu tersebut, maksudnya apa? Diaplikasikan sebagaimana nanti penjelasan di bawah. Ubdulil wus'a fi hifdzil ilmi hifdza riayatin bil amali wattiba. Ya, curahkanlah kesungguhanmu di dalam menjaga ilmu itu dengan penjagaan riayah. Bagaimana sih penjagaan riayah itu? Dengan mengamalkannya wal ittiba, dan dengan mengikuti contoh sunnah Nabi. Gitu. Bagaimana tadi sudah kita katakan ya, hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa ilar rahal, ya kan? Ilmu itu akan senantiasa terikat dengan diamalkan, kalau tidak diamalkan ilmu akan apa? Pergi. Wa yajibu an tukhlisa niyataka fi talabihi, dan wajib bagimu mengikhlaskan niatmu di dalam mencarinya. Penting ini. Jadi mencari ilmu kita harus mengikhlaskan niat. Wahdar an taj'alahu sabilan ila nailil a'rad, dan hati-hati engkau menjadikan ilmu tersebut jalan untuk engkau mendapatkan a'rad, yaitu bagian kehormatan, bagian dunia. Wa tariqan ila akhdhil a'wad, dan waspada jangan jadikan ilmumu itu sebagai jalan mendapatkan apa? A'wad, dari kata iwat ya, iwat itu upah. Jadi kita ikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu, dan hati-hati jangan kita niatkan kita mencari ilmu itu cuma nanti biar dapat a'rad, kehormatan, atau biar dapat apa Pak? Dunia, upah. Wattaqil mufakharata wal mubahata bihi, dan hati-hati al mufakharah, apa Pak? Berbangga-bangga, wal mubahah, berpamer ya, mubahah, mufakharah bangga, mubahah itu pamer. Waj'al hifdzaka, dan jadikanlah hafalanmu lil hadis, terhadap hadis, hifdza riayatin la hifdza riwayatin. Jadikanlah hafalanmu terhadap hadis Nabi itu menjadi hifdza, hafalan riayah, bukan sekedar hafalan
riwayat. Ya, nanti ada yang calon peserta baru mat ilmi kan? Ada nih Pak ya. Nanti kan wajib ngapalin apa? Arba'in. Nah, itu kata beliau jangan hanya sekedar hifdzah apa? Riwayat. Tapi harus hifdzah apa? Riayah. Yaitu apa tadi hifdzah riayah itu Pak? Bil amali. Dengan apa Pak? Diaplikasikan, diamalkan. Gitu. Jangan hanya sekedar untuk cari dunia, cari kehormatan. Nah, ini nasihat yang penting terutama untuk kami pribadi, umum untuk antum semuanya. Hendaknya kita juga mengingat ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha au liyubahiya bihi al-ulama." Ya kan? Au liyasrifa wujuhan nas ilaihi dakhalan nar. Ya, rawahu Tirmidzi kalau tidak salah. Oh, Ibnu Majah. Ya kan? Barang siapa mencari ilmu apa Pak? Untuk membodohi orang yang tidak tahu, atau untuk pamer kepada orang yang berilmu, atau untuk memalingkan apa Pak? Wajah manusia, memalingkan manusia kepada apa? Dirinya, maka dia masuk mana? Neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka diingatkan oleh beliau di sini hendaknya kita ikhlaskan niat. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilm. Kita berdoa kepada Allah agar supaya kita diberi keikhlasan di dalam mencari ilmu, dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya riya. Wa yanbaghi li talibil hadits an yatamayyaza fi amati umurihi an tara'iqi al-awwam. Dan hendaknya seorang penuntut hadis, orang yang mencari hadis alias orang yang mencari ilmu itu terbedakan di dalam seluruh perkaranya. Hendaknya dia terbedakan dari jalannya orang-orang awam. Caranya bagaimana? Bistiqmali athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amkanahu. Agar supaya terbedakan dengan orang-orang awam, yaitu hendaknya dia Bapak, caranya agar beda itu dengan cara menggunakan, mengaplikasikan athar. Ya kan? Athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah SAW kita aplikasikan, ma'amkanahu, ya, apa yang mungkin untuk diamalkan dia amalkan. Agar apa Pak? Tujuannya apa Pak? Bukan semata kita beda dengan orang awam, karena memang itu kita dilebihkan oleh Allah. Kita adalah penjaga Pak sunnahnya Rasulullah. Jangan kita ikut-ikutan. Ustaz, ini hukumnya apa? Hukumnya ini sunnah. Oh ya sudah Ustaz, sunnah toh. Nah kita sunnah ya. Lah hukum malah gitu ya. Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Kita walaupun sunnah kita apa Pak? Kita amal. Kenapa? Karena kita seorang penuntut ilmu. Begitu. Kalau yang awam meninggalkan yang sunnah, penuntut ilmu meninggalkan yang sunnah, lama-lama sunnahnya apa? Hilang. Ya begitu. Maka apa? Hendaknya dia membedakan diri ya di dalam keumuman perkaranya dari jalannya orang-orang awam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengistiqmal, menggunakan, mengaplikasikan atharnya Rasulullah, peninggalannya Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ya, apa semaksimal kemungkinan yang dia bisa. Ma'amkanahu. Wa tawdhifi as-sunan ala nafsi, dan berupaya untuk tawdhif. Ya, apa tawdhif itu? Konsisten, terus menerus, ya kan? Menjaga sunnah-sunnah Rasulullah ala nafsihi, pada dirinya sendiri. Nah, begitu. Nah, itu ya. Jadi adab seorang penuntut ilmu di dalam apa? Di dalam apa Pak? Di dalam apa Pak? Kehidupan ilmiah dia yang pertama harus punya semangat yang apa Pak? Yang besar di dalam mencari ilmu. Yang kedua, cari ilmu itu jangan satu dua, tapi harus apa Pak? Harus banyak. Yang ketiga apa tadi Pak? Harus rela melakukan perjalanan apa? Menuntut ilmu, ya kan? Yang selanjutnya apa Pak? Menjaga ilmu tersebut dengan cara ditulis. Pertama ditulis dulu, ya kan? Yang selanjutnya selain ditulis, yang lebih penting lagi adalah diapain Pak? Diaplikasikan agar supaya sunnah Nabi itu senantiasa terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita break dulu ya, kita berhenti sampai di sini dulu, insyaallah. Kita lanjutkan ya. Ada sholat maghrib. Setelah sholat maghrib
Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sementara kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.